bin Abi Waqqas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah seorang sahabat Rasulullah yang sangat handal dalam memanah dan selalu terkabul doanya. Aku adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Demikianlah Sa'ad bin Abi Waqqas memperkenalkan dirinya. Di samping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Sa'ad juga terkenal karena keberaniannya dalam peperangan membela agama Allah. Di barisan pejuang Islam, nama Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi salah satu tonggak utamanya. Ia terlibat dalam perang Badar bersama saudaranya yang bernama Umair. Namun, Umair kemudian syahid bersama 13 pejuang muslim lainnya. Pada perang Uhud, Sa'ad terpilih menjadi salah satu pasukan pemanah terbaik Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai seorang sahabat yang doanya senantiasa dikabulkan Allah. Oleh karena itu, Sa'ad bin Abi Waqqas dijuluki sebagai pemanah yang doanya selalu terkabul. Beliau juga terkenal karena perannya dalam menaklukkan Irak dan membebaskan kota Kisra atau yang lebih kita kenal dengan Persia. Beliau selalu menjadi legenda dalam banyak peperangan. Beliau merupakan orang pertama yang melepaskan anak panah di perang fisabilillah, berjuang di perang Badar hingga membuka perang Qadisiyah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sa'ad dikirim untuk memimpin perang di Qadisiyah, Persia. Sebelum memulai peperangan, atas instruksi Umar, Sa'ad mengirim surat kepada Kaisar Persia, Yazdagrid dan Rustum, yang isinya ajakan untuk masuk Islam. Sa'ad mengirim surat itu melalui seorang utusan, namun Kaisar Persia itu menolak masuk Islam. Utusan Sa'ad kembali dengan membawa berita itu. Air mata Sa'ad pun bercucuran karena ia terpaksa harus berperang. Selama beberapa hari, Sa'ad terbaring sakit karena kesedihannya. Sa'ad tahu pasti bahwa peperangan ini akan menjadi peperangan yang sangat keras yang akan mengorbankan banyak nyawa. Sa'ad menyadari bahwa ia tetap harus berjuang. Karena itu, meskipun sakit, Sa'ad segera bangkit dan memotivasi pasukannya. Selama 4 hari, peperangan berlangsung tanpa henti dan menimbulkan korban 2.000 muslim dan 10.000 orang Persia. Peperangan Qadisiyah merupakan salah satu peperangan terbesar dalam sejarah dunia. Pasukan muslim memenangkan peperangan itu. Sa'ad bin Abi Waqqas juga berhasil mengalahkan pasukan Persia hingga ke daerah Madain. Kemenangan ini terjadi 2 tahun setelah perang Qadisiyah. Banyak yang meyakini bahwa pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Sa'ad diutus untuk menyebarkan agama Islam di Tiongkok. Sa'ad juga turut serta dalam pembangunan beberapa masjid di sana. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat di Al-Aqiq, daerah yang berjarak 10 mil dari Madinah. Jasad beliau kemudian disolatkan di Masjid Nabawi dan dikuburkan di Baqi. Walau jasadnya telah tiada, perjuangannya di jalan Allah akan selalu dikenang. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu orang yang gigih berjuang di jalan Allah. Ia berusaha dengan sekuat tenaga membela Islam dan melindungi Rasulullah. Sa'ad hampir selalu ikut dalam melindungi Rasulullah dalam setiap peperangan kaum muslim dengan kafir. Ia juga merupakan orang yang mustajab doanya. Meskipun begitu, ia lebih banyak mendoakan kepentingan muslim dan orang banyak daripada kepentingan dirinya sendiri. Semua kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas patut kita teladani. Itulah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Semoga keteladannya bisa kita tiru. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.